baik, katakan. Namamu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Namamu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Namamu berkuasa di bumi, di surga, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan namamu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembahmu. Kami tinggikan namamu. Sekali lagi. Biarlah semua yang bernafas kan memuji-Mu. Kami tinggikan namamu. Biarlah segala suku bangsa kan menyembahmu. Kami tinggikan namamu. Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami mau nyatakan di tempat ini bahwa Engkau Allah yang baik. You are so good, Jesus. Oh, thank you for your goodness. Thank you for your goodness. Kami bersyukur. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire Come on with me, we sing. in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All we worship Him. Oh, you are good. You are good, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Mungkin di setiap kami mungkin ada yang belum bisa melihat kebaikan-Mu Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus bekerja di dalam kami. Engkau terus menyertai kami Bapa. Terima kasih. You are good. You are good, Jesus. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness.
sing of the goodness of God. Sing all my life with all your heart. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so. Yes, you are so good, Jesus. With every breath that I am able, I'm gonna sing. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Jesus. Oh, thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Mari kita 1 menit kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mengingat bagaimana Ia bekerja dalam hidup kita. Sungguh besar kebaikan-Mu Bapa. Thank you, Jesus. Sungguh besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Kau baik Tuhan. untuk kasih setia-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Kau Bapa. baik, Kau dahsyat Tuhan. Thank you Lord. You are so good. Kau You are so baik, good. Kau teramat baik Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Sungguh besar ucapan syukur kasih-Mu dengan segala Tuhan. penyembahan-Mu. Kita memberikan Dia yang Sungguh terbaik. besar karya-Mu ya Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Hosana bagimu. Keraba sanderabo. Yarabo yarabo sanderabo. Oh, we worship You. We worship You, Lord Jesus. Oh, We worship You, Lord. Jesus, dalam setiap kami. Kau ajaib, Kau sempurna Tuhan. Kami bau buka hati. Kami Kau mau buka hati. ajaib, sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih. Kau ajaib, Kau mulia. Segala hormat pujian bagimu. Thank You for Your goodness. Segala sembah syukur bagimu. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ajaib dan mulia Engkau. Ajaib dan besar karya-Mu. Engkau baik Tuhan.
you Jesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Engkau sangat baik Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam generasi ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami di tempat ini. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Bahwa sungguh besar karya-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Jesus. We worship You. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of Your word. Every knee will bow and tongue will shout Your name, for You are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship You, Almighty God. Nations will arise, light will come on us, as we're standing here to honor You. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of Your word. Every knee will bow and tongue will shout Your name, for You are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of Your word. Every knee will bow, and tongue will shout Your name, for You are God of the universe. We will rise to sing, we will rise to sing, we will shout to praise, we will shout to praise, we will worship You, Lord, we will worship You, Almighty God. Nations will arise, light will come on us, as we're standing here to honor You. Oh, from generation to another generation, we will tell the world the wonders of Your word.
Come on, church. We will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongue will shout your name. For you are God of the universe. Hallelujah. Your God generation. We worship you, Lord. We honor you, Lord. Your God generation. Come on, church. God of generation, God of generation, God of generation, we worship you. God of generation, God of generation, God of generation, we honor you. God of generation, God of generation, God of generation, we worship you. God of generation, God of generation, God of generation, we praise you, Lord. God of generation, God of generation, God of generation, we praise you, Lord. God of generation, God of generation, God of generation, oh, Jesus, from generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow, and tongue will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongue will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongue will shout your name. For you are God of the universe. For you are God. For you are God of the universe. For you are God. For you are God of the universe. Come on, shout Terima kasih Tuhan buat pernyataan-Mu selama ini Tuhan, selama seminggu ini. Berkati juga kami sudah
menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum saya mempersilakan jemaat duduk, mari kita kasih apresiasi dulu buat builders dan jemaat yang udah datang pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya akan mengumumkan berita apa saja yang ada di GKS ini selama seminggu ini. Oke, yang pertama ada Aero Kids yang diadakan setiap hari Minggu jam 10:30 di lantai 2 mezanin. Nah, yang punya anak-anak mungkin bisa membawa anaknya ke Aero Kids. Yang selanjutnya ada Home Single dan Family diadakan pada Rabu sampai Jumat tergantung home masing-masing pada pukul jam 7. Dan selanjutnya ada Home Starji pada hari Sabtu jam 5 WITA. Ini buat yang masih muda, maksudnya generasi, kalian bisa datang di Home Starji pada hari Sabtu. Oke, nextnya. Oke, ini ada Children Dedication tanggal 2 Oktober jam 10.30 di The Hall. Nah ini, oke, nextnya ada, oke, ini nextnya ada We Are One 4 GKS Marriage Getaway 2022. Dia special guestnya ada Pastor Hendra dan Pastor Priscilia tanggal 25 November sampai tanggal 26. Nextnya. Ini buat persembahan. Persembahan kita juga bisa melalui edisi. Itu ada QR code-nya, kalau kalian mau scan bisa juga, atau mau transfer ke rekening BCA atau ke BRI juga bisa. Oke, next ya. Jadi ayat firman pada pagi hari ini ada di 1 Petrus ayat 5. Dikatakan demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menantang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dari firman Tuhan pagi hari ini saya dapat bahwa generasi-generasi muda haruslah mengasihi orang tua dari sekarang. Jangan pas sudah tua menyesal nanti. Itu sekian buat ayat firman Tuhan. Mari kita doa buat persembahan. Jemaat bisa bangkit kembali berdiri. Terima kasih Tuhan buat persembahan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan memberikan apa yang kami sudah kumpulkan, dan kami bakal kasih yang terbaik buat-Mu, dan dengan persembahan ini kami bisa membangun kerajaan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati persembahan ini supaya bisa membanggakan dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya undang semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, dan sama-sama kita mau nyatakan, from generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongue will shout your name, for you are God of the universe. We will rise to sing.
the world, the wonders of your words. Amen. Every knee will bow and tongue will shout your name. For you are God. For you are God of the universe. Amen. 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 Setiap lutut akan bertelut ya Bapak. Setiap lidah akan mengaku ya Tuhan, dari generasi ke generasi dan ke generasi berikutnya ya Bapa. Tidak berhenti pujian dan penyembahan untuk-Mu ya Bapa. Setiap generasi memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Setiap generasi mengenal Engkau ya Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang di gereja-Mu ya Bapa, di rumah ini ya Bapa. Kami boleh ada dalam keadaan baik semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang haus dan lapar akan Engkau ya Bapa, yang rindu untuk mendengar suara-Mu ya Bapa pagi hari ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Gak ada yang terlewat ya Bapa. Kau sendiri Tuhan, pribadi-Mu sendiri yang bertemu dengan setiap kami di tempat duduk kami ya Bapa. Kami tidak dilewatkan oleh Engkau ya Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah hanya Engkau yang terlihat, hanya Engkau yang terdengar ya Bapa pagi hari ini. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Wow. Terima kasih Praise and Worship Team. Selamat pagi, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang di GKS Balikpapan. Selamat bertemu kembali jemaat Tuhan yang kesetiaan dan ketaatannya waterproof. Pagi hari ini hujan deras, tapi hati kita yang rindu akan Tuhan tidak terhalangi oleh hujan yang deras, bahkan saya dengar sudah banjir ya. Dan kita mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita selama seminggu dan pagi hari kita boleh datang dalam keadaan baik dan sehat. Ya, Oke, di setiap tahun di Rumah Rohani ini kita dedicate 1 bulan full untuk diperlengkapi dan belajar tentang generasi. Betapa pentingnya generasi itu. Ya, bersyukur kita bertumbuh di dalam gereja yang put generation as priority. We take it seriously. Mau appreciate dulu buat Darren yang baru pertama kali ya hari ini. Thank you buat kesediaannya untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat dia. Ya, sesuai our goal dari gereja ini yang terlihat jelas di visi dari gereja GKS Balikpapan, yaitu we see a Christ-centered generation who influences the world. We see a Christ-centered generation who influence the world. Generasi di sini nggak hanya berbicara tentang 1 atau 2 generasi yang ada di gereja sekarang. Nggak hanya generasinya Pastor Daniel, tidak hanya generasinya Starji yang ada sekarang, dan tidak hanya generasi yang ada di Aero Kids. Namun generasi setelahnya, ke generasi setelahnya, ke generasi setelahnya, sampai seterusnya, tidak berhenti. Allah adalah Allah yang mengasihi generasi. Dia adalah Allah yang setia di setiap generasi. Saya mau baca dari Mazmur 100 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Tetap turun-temurun. Kasihnya Tuhan itu tetap, gak hanya di dalam generasi kita ini sekarang, gak hanya di generasi anak-anak kita sekarang, tapi akan terus menerus. Kasih Tuhan itu terus menerus turun-temurun. Kita baca di Lukas 1 ayat 50 versi NIV. Saya bacakan ya. Lukas 1 ayat 50 versi NIV. His mercy extend to those who fear him from generation to generation. His mercy extend to those who fear him. Kasihnya itu, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, itu terus ada bagi orang-orang yang takut akan Dia dari generasi ke generasi. Kita baca lagi di Keluaran 3 ayat 15, kali ini saya baca di versi BIMK. Keluaran 3 ayat 15, bahasa Indonesia masa kini. Saya bacakan ya. Kabarkanlah juga kepada mereka bahwa aku, Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di situ ada 3 generasi yang Tuhan sebutkan. Mengutus engkau kepada mereka. Akulah Tuhan, itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku untuk semua bangsa turun-temurun. Jadi ada 3 ayat yang saya bacakan pagi hari ini yang mau memperkuat statement bahwa Allah itu mengasihi setiap generasi, turun-temurun. Gak hanya di generasinya Abraham, gak hanya di generasinya Ishak, gak hanya di generasinya Yakub, bahkan generasinya Musa, Joshua, bahkan seterusnya sampai hari ini dan akan seterusnya sampai generasi kita yang akan datang. So, God is God of generation. God is a God of generation. Nah, membangun generasi bukan perkara sebentar, namun terus-menerus. Dan kita harus serius mengerjakannya dan sungguh-sungguh. Saya sebagai orang tua, saya nggak mau iman percaya saya kepada Tuhan Yesus berhenti di saya atau di anak saya. Namun saya rindu iman percaya saya kepada Tuhan Yesus akan terus menerus keturunan demi keturunan saya. Iman, pengenalan akan Tuhan, kasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus yang saya alami dan anak saya alami akan diteruskan kepada generasi-generasi di bawahnya. I have to pass it on. That is my responsibility to my next generation. Kita baca di Mazmur 78 ayat 4-7 versi BIMK. Saya bacakan. Kami tidak mau merahasiakannya terhadap anak-anak kami. Kami mau mewartakan kepada angkatan yang kemudian tentang kuasa Tuhan dan karya-karyanya yang besar, serta perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kepada bangsa Israel ia memberi hukumnya, dan kepada keturunan Yakub perintahnya. Ia menyuruh nenek moyang kita mengajarkannya kepada anak-anak mereka supaya angkatan berikut mengenalnya, lalu meneruskannya kepada anak-anak mereka. Dengan demikian mereka juga akan menaruh harapannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatannya, tetapi selalu taat pada perintahnya. Ini kerinduan Tuhan, supaya setiap generasi mengenalnya. Setiap generasi melakukan kehendak dan perintahnya. Setiap generasi itu taat dan setia kepadanya. Karena setiap generasi membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah. And that is our responsibility untuk meneruskan pengenalan Tuhan ini kepada generasi kita selanjutnya. Nah, sermon pagi ini saya beri judul Passing the Baton. Yaitu menyerahkan atau melanjutkan tongkat estafet. Hidup kita ini seperti ada dalam pertandingan lari estafet ya. Jika kita peduli dengan generasi penerus kita nggak hanya mikirin diri kita sendiri saat ini.
Namun kita sadar hidup yang saat ini sedang kita hidupi punya dampak besar buat anak-anak kita dan buat generasi setelahnya. Bahwa hidup kita saat ini punya influence yang besar bagi anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak rohani kita, bahkan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita. Mungkin di sini Anda adalah seorang pemimpin, seorang manajer atau businessman. Anda melihat orang-orang di bawah Anda yang Anda pimpin. We are responsible to them. Kita punya tanggung jawab untuk hidup mereka. Agar generasi-generasi penerus kita mengenal Tuhan. Hari esok ditentukan apakah hari ini we take a good care of our next generation. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini untuk hari ini, untuk generasi penerus akan besar dampaknya pada apa yang terjadi di masa depan. Jika kita saat ini menabur benih yang baik bagi generasi penerus kita, maka di masa depan pasti akan menuai buah yang baik juga di generasi penerus. Begitu juga sebaliknya, menabur benih yang tidak baik, maka buah yang akan dituai juga sesuatu yang gak baik. Sama juga kalau kita gak nabur, jangan ngarepin untuk menuai. Jadi kita, Anda dan saya memegang peranan yang besar bagi apa yang akan terjadi pada generasi penerus. Yang adalah masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan usaha Anda, bahkan masa depan bangsa ini. Amin. Amin. Masih semangat ya? Oke, kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ini adalah tantangan dari generasi yang sekarang, bahkan the next generation. Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan di sini nggak ada ya? Oke, saya baca aja, bacain aja. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi ingat tadi apa yang dibagikan sama Darren. Hormati orang tua dan kasihi orang tua ya. Nah, sampai mana tadi ya? Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain untuk menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ini adalah gambaran tentang manusia di akhir zaman yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Saya bacanya aja ngeri ya. Tapi coba lihat deh sekarang. That is what happened di dunia kita saat ini. Apalagi dengan sosial media yang begitu luar biasanya gitu pengaruhnya. Benar-benar menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga generasi penerus. Amin. Apa yang saya bacakan tadi, apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus adalah gambaran generasi yang gak kenal sama Tuhan. Dan tidak mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka.
Mereka cinta sama diri sendiri, jauh dari sifat-sifat Tuhan Yesus yang selfless dan penuh kasih. Mereka bukanlah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi gimana nih agar hal ini nggak terjadi sama kita dan anak-anak kita dan bahkan generasi penerus kita? Rasul Paulus memberikan jawabannya juga kepada Timotius, anak rohaninya. Di ayat 14-17 BIMK, kayaknya saya ada menyantumkan di sini ya. Saya bacakan. Tetapi mengenai engkau Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar yang sudah diajarkan kepadamu dan yang engkau percayai sepenuhnya, sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Dengan Alkitab itu orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. So the answer is in the Bible. Jawabannya adalah Alkitab. Guys, anak-anak muda, jawabannya itu di Alkitab. How you survive generasi ini, jawabannya adalah baca Alkitabmu. Namun harus ada orang yang mengenalkan kepada mereka. Mengenalkan Alkitab ini ya, mengajarkan kebenaran dan hidup melakukan kehendak Allah dan berkenan kepadanya. Bagian kita lah yang mengajarkan itu kepada anak-anak kita, pada generasi penerus kita. So saya mau katakan sekali lagi, Anda dan saya memegang peranan yang sangat besar bagi apa yang akan terjadi pada generasi penerus kita. This is our responsibility. Nah, gimana caranya untuk mengambil bagian dalam membangun generasi? Jadi judul pagi ini adalah Passing the Baton. Saya belajar banyak dari melihat foto-foto dan video tentang lari estafet ya. Bagaimana caranya kita dapat menyerahkan baton atau tongkat estafet kita dengan mulus kepada generasi selanjutnya, yang adalah tugas kita ya. Tongkat estafet itu nggak boleh kita bawa mati. Itu harus diserahkan kepada generasi penerus kita. How to? Gimana caranya? Yang pertama, hold firm the baton of your faith. Pegang dengan benar, dengan sungguh-sungguh tongkat estafet iman Anda. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk generasi penerus kita adalah saat ini hidup dengan memegang teguh iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti pelari yang memegang tongkat estafet dengan kuat dan sungguh-sungguh, dengan tetap berlari pada tujuan dengan jalur yang benar, begitupun kita menjalani hidup kita dengan setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Berjalan lurus dalam jalan Tuhan dan jaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jangan sampai tongkat estafet iman kita itu jatuh dari tangan kita. Sehingga apa? Kita nggak bisa melanjutkannya itu untuk generasi penerus kita. Ketaatan, kesetiaan, dan cara hidup kita saat ini berperan penting dalam meneruskan estafet, tongkat estafet iman kita buat anak-anak kita, buat generasi penerus kita. Seperti yang Paulus katakan, seperti Paulus yang menjaga hidupnya dengan benar, sehingga ia bisa berkata kepada Timotius anak rohaninya di 2 Timotius 3 ayat 10, 2 Timotius 3 ayat 10 saya bacakan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
This is how we hold firm the baton of our faith. Inilah caranya gimana kita memegang teguh tongkat estafet yang ada dalam tangan kita saat ini, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan memperhatikan cara hidup kita, pendirian kita, iman kita, kesabaran kita, kasih kita, dan ketekunan kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, yang kedua gimana caranya? Yang kedua, intentionally preparing, invest, and empower. Yang kedua, kita membangun generasi harus dengan sungguh-sungguh dan dengan sengaja menyiapkan mereka sebagai generasi penerus kita. Gimana caranya? Invest in them. Investasikan hidup kita untuk mereka. Tabur benih dalam bagi generasi penerus kita, bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita, bagi anak rohani kita. Supaya generasi penerus yang ada di bawah kita hidup mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita harus investasi hidup kita bagi mereka. Kita hadir dalam hidup mereka. Hadir dalam hidup mereka artinya kita terkonek dengan mereka, relevan dengan mereka, kita mau dengar, kita mau mengerti, kita mau encourage mereka, dan kita berdoa bagi mereka. Bapak-bapak di sini, orang tua, hadirlah buat anak-anakmu. Ya, tanggung jawab untuk mencari nafkah, pasti. Tapi anak-anak kita butuh kehadiran bapak-bapaknya. One day, anak-anak kita akan menjadi seorang bapak juga. One day, anak-anak Anda akan menjadi bapak juga. Apa yang Anda lakukan sekarang mencerminkan apa yang akan mereka lakukan nanti. Kalau Anda adalah sebagai ayah yang hadir bagi anak-anak Anda sekarang, mereka pun akan menjadi ayah yang hadir bagi anak-anak mereka nanti. Jika Anda memperlakukan istri Anda dengan hormat, dengan penuh kasih sayang, mereka pun akan mencontoh apa yang Anda lakukan saat ini. Mereka akan menjadi suami yang luar biasa. So, hadirlah bapak-bapak, hadirlah bagi anak-anakmu. Juga ibu-ibu. Ya kadang ya saya sebagai ibu juga gitu ya. Wajar banget kadang-kadang udah sibuk banget ya di rumah, belum bekerja dan segala macam. Ya pasti ada lah ya ngomel-ngomel di rumah. Tapi ibu, hadirlah buat anak-anakmu. Jadilah contoh, jadilah teladan buat anak-anakmu. Terutama anak-anak cewek ya, one day mereka akan menjadi istri juga. Bagaimana kita memperlakukan suami kita, hormat dan mengasihi suami kita, mereka pun juga akan melakukan itu dan menjadi istri yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, hal-hal yang kita ajarkan dan teladani sehari-hari bagi mereka untuk hidup di dalam kasih, di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, seperti berdoa, baca Alkitab, bersyukur, berkata jujur, mengasihi, mengampuni, memiliki disiplin, bertanggung jawab. Semua ini sesuatu yang kita lakukan untuk membentuk pribadi-pribadi generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang hidupnya ada dalam kebenaran dan punya integritas. Ya, kita investasi hidup kita untuk menjadi tempat yang aman buat anak-anak kita, buat generasi penerus kita. Kita juga hadir dan menginvestasikan value-value yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan buat anak-anak kita. Saya ada satu cerita. Jadi kemarin nih, beberapa hari lalu ya, hari Jumat itu suami dan saya pulang kantor
dan tiba-tiba dikabarin bahwa anak kami izin main basket sama temennya. Izin main basket sama temennya, dia ada di ujung sana. Nah, teman yang menjemput dia, kami nggak kenal. Kami nggak tahu siapa dia, kok tiba-tiba menjemput dia naik motor gitu ya, dia naik motor, kemudian dia nggak pakai helm, jangan dicontoh ya, itu nggak benar gitu. Jadi dia dijemput oleh temennya, kami nggak kenal, naik motor. Kalau sama teman-teman Starji yang saya udah kenal, Darren, Yohan, ya saya aman gitu ya, saya aman gitu karena saya kenal mereka gitu. Tapi ini ujuk-ujuk nggak datang jemput dan saya nggak kenal dia siapa gitu, belum pernah ketemu. Dan di situ saya panik gitu ya. Namanya juga mama-mama ya, panik gitu. Aduh, ini anak kemana? Siapa yang jemput gitu kan? Terus perasaan teman-teman sekolahnya itu kami rata-rata kenal gitu. Tapi ini kok gak kenal, terus bawa motor, berarti kan bukan anak SMP gitu. Aduh, udah panik. Panik, berusaha untuk tenang. Saya ajak suami saya untuk cek ke lapangan basket yang lumayan bukan di dalam komplek perumahan kita gitu. Di komplek agak seberang lagi, jauh gitu. Kesanalah kami. Sampai sana dia nggak ada. Gimana nggak tambah panik kan? Ini anak kemana gitu, sampai ada anak yang sudah mau bubaran itu basket, kami sampai stop dia gitu. Lihat Timothy nggak? Lihat Timothy ya, saya nggak peduli dia kenal atau enggak yang namanya Timothy gitu ya. Memang nggak kenal gitu. Yang mana tante gitu. Terus suami saya bilang itu yang bawa bola warna hijau kuning ya, hijau hitam gitu. Oh ada, sudah pulang gitu. Oh pulangnya sama siapa? Nggak tahu tante. Waduh, makin panik lah. Pulang ke rumah, pas pulang ke rumah ya dalam perjalanan saya deg-degan gitu kan. Karena ya pergaulan saat ini tuh bagi saya mengerikan gitu. Dan saya takut sebagai ibu, saya khawatir gitu kan. Sampai rumah, ternyata dia sudah ada di rumah gitu dengan santainya gitu kan, main HP gitu. Terus saya pulang, saya ngomel gitu. Kamu sama siapa tadi? Kok pergi? Mama nggak kenal orangnya gitu. Enggak kok, sama kakak. Kakak siapa? Ada kakak kenalan main basket. Hah? Kok kamu bisa kenalan terus bisa tukar nomor handphone? Udah macem-macem lah pikiran kan. Terus ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya dia dengan tenang, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati kan dia nggak tahu nih, hati mama udah takut banget gitu. Kemudian udah selesai cerita, malamnya di home. Pentingnya home ya. Kita tuh di home, kita bisa cerita dan kita bisa ditegur di situ. Kita bisa dengar suara Tuhan di situ. Jadi yang belum ikut home, please datang home. Yang udah bolong-bolong datang home, please setia sama home ya. Karena di home itu kita banyak sharing, banyak dikuatkan dan kita juga ditegur. Nah, pada saat cerita di home, saya cerita kan, gak lama kita lagi cerita tentang generasi gitu kan. Gak lama suami saya ngomong, di situ saya merasa tertegur banget gitu ya. Suami saya bilang, sebenarnya gini, dia memang panik gitu, dia memang takut. Tapi kalau saya nggak takut gitu. Karena apa yang selama ini kita tanam ke dia adalah value kebenaran. Value yang benar. Aduh kayak merasa ditinju gitu ya dari samping oleh suami sendiri, tapi enggak gitu kan. Tapi secara spiritual gitu, mendapat tamparan yang keras gitu bagi saya gitu. Ya iya, selama ini saya udah nanemin, saya dan suami udah tanemin value firman Tuhan. Selama ini di rumah kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik gitu. Selama ini di Starji juga ditanamkan juga nilai-nilai yang baik, nilai-nilai firman Tuhan. Terus kenapa saya mesti ragu? Terus kenapa saya mesti khawatir gitu? Kenapa saya nggak percaya sama anak saya bahwa dia nggak akan macem-macem, bahwa dia memegang teguh nilai kebenaran dan firman Tuhan yang selama ini sudah diajarkan sama dia.
Saya harusnya percaya sama dia. Jadi ya itu pada saat di home saya diingatkan Tuhan, saya ditegur melalui sharingnya suami saya, dan malam saya ketemu dia, saya ngobrol dengan anak saya dan saya minta maaf di situ. Saya minta maaf, maafin mama nggak percaya sama kamu. Maaf, mama nggak percaya bahwa kamu akan baik-baik saja, bahwa kamu pegang nilai-nilai yang selama ini sudah diajarkan, bahwa kamu memilih pergaulan yang baik, bahkan di tengah pergaulan yang buruk pun kamu bisa menjadi dampak. Amin. Satu cerita. Kita balik lagi ya. Masih nggak ngantuk kan? Masih seger ya. Amin. Jadi itu. Yang pertama adalah invest. Tanamkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi generasi kita. Dan yang kedua adalah empower them. Mendelegasikan otoritas kepada mereka. Empowering is give someone the authority or power to do something. Jadi dalam empower nggak hanya memberikan seorang tugas, tapi juga otoritas atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Ya, di sini kita harus percaya pada generasi kita yang selanjutnya, harus give trust untuk generasi, untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi penerus kita. Kita percaya bahwa mereka adalah pemimpin, tidak hanya masa depan, namun juga sekarang. Youth are leaders today, not just tomorrow. Saya quote dari Pastor Lia, HOGC. Jadi saat ini kita melihat anak-anak kita, lihatlah, ajarlah, bimbinglah, mentoringlah sebagai pemimpin. Kita melihat mereka sebagai pemimpin. Akan sangat berbeda kita memperlakukan mereka saat kita melihat mereka adalah seorang pemimpin. Kalau ya kita diberikan kesempatan untuk mengajar anak raja, anaknya Prince William ya, dia kan adalah calon raja kan, pasti kita mengajar dan memperlakukan dia dengan sangat berbeda, karena tahu dia adalah raja, dia adalah raja selanjutnya, jadi pasti akan sangat berbeda kita memperlakukan dia. Kenapa kita nggak memperlakukan anak-anak kita seperti itu juga? Lihatlah mereka adalah sebagai pemimpin, bukan sebagai anak kecil yang biasa, yang ganggu, atau yang bikin repot. Ajarlah mereka, perlakukanlah mereka sebagai pemimpin. Builders the Arrow Kids, kakak-kakak sekolah minggu, saat mereka berbicara dan mengajar anak-anak sekolah minggu, mereka melihat, berbicara, dan mengajar pemimpin-pemimpin. Jadi mereka melihat anak-anak kita di atas sebagai pemimpin-pemimpin, bukan sebagai anak-anak kecil biasa. Tapi mereka melihatnya dengan berbeda. Mereka melihat orang-orang yang sedang mereka ajarkan adalah pemimpin-pemimpin. That's why mereka ngajar anak-anak sekolah minggu dengan sikap yang honoring. Mereka respect pada anak-anak itu. Menanamkan kasih dan kebenaran, mengajarkan disiplin juga. Karena yang di hadapan mereka bukan hanya seorang anak kecil, tapi mereka adalah pemimpin. Pada saat, di sini ada kakak sekolah minggu, pada saat kakak Tina merendahkan mungkin badan dia untuk bicara dengan seorang anak kecil, mungkin Mika, dia berbicara kepada seorang pemimpin, bukan berbicara sebagai seorang anak kecil yang gak tahu apa-apa, yang belum mengerti apa-apa, yang gak bisa apa-apa, yang mungkin hanya bisa lari-lari dan ketawa-ketawa gitu. Enggak seperti itu. But they treat them as a leader. Bayangkan ya,
Kalau kita mengajarkan mereka, mendidik mereka, dan melatih mereka sejak kecil sebagai seorang pemimpin, kita akan mendapatkan generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi pemimpin, generasi-generasi yang punya dampak, yang punya inspirasi, yang menginspirasi banyak orang. Seperti visinya GKS Balikpapan, we see a Christ-centered generation who influence the world, yang mempengaruhi dunia. That's why mereka setia di Arrow Kids sana, walaupun ya, saya tahu struggle mereka. Buildersnya tuh cuma sedikit banget gitu. Bahkan dalam 1 bulan mereka mungkin hanya 1 kali di bawah. Tapi hati mereka, komitmen mereka, kesetiaan mereka untuk mengajar, untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Itu yang memberikan mereka kekuatan untuk terus berjalan. Walaupun saat ini mungkin buildersnya cuma sedikit, tapi mereka sedang membentuk pemimpin-pemimpin, dan itu luar biasa banget. Gak semua orang dapat privilege yang luar biasa seperti ini. Amin. So, jika Anda mau untuk menjadi pembentuk-pembentuk pemimpin-pemimpin yang gak hanya masa depan, tapi juga masa sekarang, boleh gabung di Arrow Kids. Sekalian ya Kakak Tina ya. Ya, seperti itu. Di dalam generasi muda itu ada kekuatan, ada power. Di Amsal 20 ayat 29 itu Amsal berkata, orang muda dikagumi oleh kekuatannya. Orang muda itu bisa pergi lebih jauh daripada kita. They can go farther from what we can. Ya, secara literally saya dan anak saya saat ini mungkin saya hanya bisa berjalan 5 kilo, sedangkan anak saya bisa berjalan sampai 10 kilo bahkan lebih. Kemampuan saya sekarang mulai terbatas, kemampuan mereka luar biasa. Di gereja ini kita percayakan pelayanan-pelayanan kepada anak-anak dan youth, bahkan mereka sudah memimpin because we trust them. Saya tadi luar biasa lumayan terharu ngelihat Mega worship, leading worship di sini, sedangkan Andrew di depannya lagi melayani di kamera gitu. Jadi nggak hanya anak-anak itu menunggu orang tua melayani di sini, namun juga mereka terlibat dalam pelayanan bersama orang tua mereka. Itu luar biasa banget, itu luar biasa banget. Kemarin 2 minggu yang lalu saya pada saat sermon 2 malam itu hari Minggu, Jumat, Sabtu saya sakit. Jadi kena diare. Kalau mungkin ada yang memperhatikan di sini ditaruh kursi, ditaruh kursi karena pada saat itu saya agak susah untuk berdiri karena mungkin diare ya. Jadi banyak cairan yang keluar. Jadi pada saat saya berdiri itu rasanya mau jatuh. Pada saat saya berdiri mata langsung gelap gitu. Itu hari Jumat dan Sabtu. Sedangkan hari Minggu saya harus sermon gitu. Jujur ya, pada saat Sabtu malam itu saya sedang mempersiapkan sermon, saya nggak kuat untuk duduk. Bahkan untuk duduk pun saya nggak kuat gitu. Saya harus baring di tempat tidur dan merebahkan kepala saya karena kalau tegak langsung pusing gitu. Saya berdoa, ya Tuhan ini gimana caranya untuk mempersiapkan ini gitu. Saya nggak kuat, Tuhan tuh mesti gimana. Kemudian saya diingatkan sama Tuhan untuk minta bantuan sama Josie, anak saya yang paling kecil. Jadi saat itu saya panggil dia, bisa bantu mama. Bantu apa Ma? Bantu bikinkan slide sermonnya mama. Serius. Dan dia beyond my expectation ya. Dengan tanggap dan sukacita gitu, dikasih kepercayaan untuk bikin slide sermon gitu. Oke, dia langsung, mana slide sermonnya? Jadi yang 2 minggu lalu slide sermon saya itu adalah buatan anak saya, buatan Josie.
Ya, luar biasa, saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa gitu. Saya percaya sama dia dan dia pun senang diberikan kepercayaan. Ya, youth, anak-anak kita, generasi penerus kita itu excited pada saat mereka diberi kepercayaan, diberikan kuasa, diberikan otoritas bahwa mereka bisa melakukan suatu tugas. Gak hanya memberikan tugas seperti itu saja gitu, terus kita yang ngatur-ngatur, tapi we give them full authority. Bahkan mereka bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan gitu. Saat itu saya membiarkan dia untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan untuk membuat slide itu di Canva. Dan ya saya puji Tuhan gitu dengan keberadaan anak-anak saya. Kalau ngomongin ini bisa nangis deh. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, how to pass the baton. Yang ketiga adalah pass it on. Yang ketiga adalah serahkanlah tongkat estafet itu. Di pertandingan lari estafet, ada momen kritikal pada saat tongkat estafet diserahkan kepada pelari selanjutnya, yaitu kesempatan yang sangat kecil dan cepat. Kalau kita nonton video lari estafet atau mungkin Anda pernah dalam pertandingan lari estafet. Pada saat menyerahkan tongkat estafet itu ada kesempatan yang sangat kecil dan cepat. Setiap langkah harus dengan tepat timingnya. Setiap gerakan harus tersinkronisasi dengan sempurna dengan pelari selanjutnya. Jika salah, sangat mungkin tongkat estafet itu nggak bisa diserahkan kepada pelari selanjutnya. Jika salah, sangat mungkin kita didisqualify pada saat pertandingan itu. Jika salah, bisa saja tongkat itu jatuh dan pelari selanjutnya nggak bisa meneruskan. Hal yang sama terjadi pada generasi penerus kita. Sangat kritikal masa-masa kita mempersiapkan mereka untuk memegang tongkat estafet selanjutnya. Jika kita tidak mempersiapkannya dengan baik, memperhitungkannya dengan baik, kita akan terlambat. Rasanya bagi saya hanya sebentar sekali saya menikmati masa-masa baby dan toddler anak-anak saya. Tiba-tiba kok mereka udah besar. Tiba-tiba kok tingginya udah melebihi saya. Kemarin ada cerita pada saat kami belanja. Anak-anak dulu waktu masih kecil entah kenapa ya, tertantang sekali gitu untuk menepok iklan gantung yang ada di supermarket gitu. Jadi suka minta, Pak gendong, digendong, terus mereka puk gitu. Dah gitu aja gitu, terus habis itu turun lagi. Kemarin pas kami belanja di satu supermarket, mereka berdua tuh udah berdiri aja begini, pak pok gitu. Udah dengan sendirinya mereka bisa gitu, nggak perlu bantuan orang tua lagi gitu. Saya dari belakang melihat, ya ampun anakku udah cepet banget besarnya. Kok mereka udah bisa melakukan sendiri. Dulu yang mungkin kita mengalami bangunin anak-anak itu susah banget gitu. Pagi-pagi, sekarang tiba-tiba kita masuk kamarnya mereka udah siap. Dulu mau minta bikin, mau makan atau bikin telur atau mie instan, minta bikinin, sekarang udah otomatis bikin sendiri gitu. Jadi masa itu kayak cepet banget. Masa-masa kita dengan anak-anak kita, window-nya cepet banget gitu. Cepet banget berlalu. It is a short window of opportunity to preparing our next generation. Jendela untuk mempersiapkan generasi penerus kita sangat sempit dan cepat. Kita nggak pernah tahu ya umur kita. Kita harus make sure hidup kita saat ini sedang membangun legacy yang dapat diteruskan ke generasi dan generasi selanjutnya. Make sure kita sedang bangun generasi penerus yang berjalan dalam iman yang sama, yaitu kepada Yesus Kristus yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
make sure bahwa saat ini iman yang Anda pegang, kepercayaan yang Anda pegang kepada Tuhan, itu juga akan dialami oleh anak-anak Anda, generasi-generasi penerus Anda. Jangan sampai itu hanya berhenti di kita, anak-anak kita, generasi penerus kita, adik-adik kita, nggak mengalami itu. Legacy yang sedang kita bangun saat ini harus dapat diteruskan kepada generasi penerus. Jangan sampai generasi itu kita bawa mati. Legacy itu kita bawa mati. Legacy itu nggak bisa diteruskan. Legacy itu nggak sampai ke anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau adik-adik kita atau anak-anak rohani kita. 3 Yohanes 1 ayat 3-4. This is why we do what we do in generation. Saya bacakan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Saya undang tim Praise and Worship untuk naik. Saat kita sedang membangun dan mempersiapkan generasi penerus kita, sama seperti apa yang dikatakan, bagi saya tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anak saya, generasi penerus saya, hidup di dalam kebenaran. Saya mau meng-quote perkataan Pastor Hao dan Pastor Lia. The everlasting God has a timeless plan, and we are just a speck in eternity, given the privilege of stewarding His purpose and passing the baton to the next generation. Terjemahannya, Tuhan yang kekal memiliki rencana yang tak lekang oleh waktu, dan kita hanyalah setitik dalam kekekalan tersebut, yang diberikan hak istimewa untuk menjaga tujuannya Tuhan ini dan menyerahkan tongkat estafet ke generasi selanjutnya. Kita punya tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kita ini hanya setitik dari kekekalan yang dari purpose-nya Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab, privilege yang diberikan Tuhan untuk kita bisa menyerahkan tongkat estafet kepada generasi yang selanjutnya. Jadilah seperti Yesus. Yesus menyerahkan tongkat estafetnya selanjutnya kepada 11 murid-muridnya. Yesus nggak bawa itu pergi dan naik ke sorga, dia menyerahkan itu kepada murid-muridnya. Paulus menyerahkan tongkat estafet kepada Timotius. Musa nggak sampai, nggak masuk ke tanah perjanjian. Namun dia menyerahkan tongkat estafet itu kepada Yosua. Yosua lah yang masuk ke tanah perjanjian yang selama ini disebutkan oleh Tuhan Allah. Kadang mungkin kita nggak perlu melihat garis finishnya. Sebagai pelari estafet, apa yang harus kita lakukan adalah menyerahkan tongkat estafet kepada pelari selanjutnya. Dan kemudian dari pelari selanjutnya kepada pelari selanjutnya. Dan mereka lah yang akan sampai ke garis finish. Bukan artinya kita nggak menang, kita sama-sama menang.
Karena tongkat estafet itu akhirnya melewati garis finish. Lakukanlah hal-hal yang kecil saja. Mungkin kita memikirkan, aduh gimana caranya gitu, apa yang harus aku lakukan dan segala macam. Kemarin saya mendengar satu quotes dari Queen Elizabeth. Dia berkata seperti ini, "It is often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change." Terkadang justru di hal-hal kecil, bukan hal-hal yang besar, yang justru membawa perubahan yang abadi. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan kecil, tanamlah value-value setiap hari dalam generasi penerus kita, pada anak-anak kita, ponakan kita, adik-adik kita, anak-anak rohani kita, anggota home kita. Because it is often the small steps, not the giant leaps that bring about the most lasting change. Saya rindu apa yang selama ini saya tanam kepada anak-anak saya, yang saya lakukan pada anak-anak saya setiap hari. Yaitu setiap pagi sebelum berangkat sekolah, saya peluk mereka, saya cium mereka seakan-akan saya nggak ketemu lagi sama mereka hari itu. So I give the best hug, I give the best kiss for them. Dan pada saat saya ketemu dengan mereka pulang kerja, saya peluk lagi, saya bilang, halo anak-anak mama yang tersayang, terkasih. Walaupun kadang-kadang kedengaran bagi mereka tuh lebay banget sih mama gitu. But I don't care. Saya mau melakukan apa yang terbaik buat anak-anak saya. Dan saya gak mau hold my love for them. Saya mau menyatakan itu kepada mereka. Dan saya rindu apa yang saya lakukan dan suami saya lakukan setiap hari bagi mereka itu akan lasting. Itu akan mereka teruskan bagi anak-anak mereka nanti, cucu-cucu mereka nanti. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten hari ini berpengaruh besar, berdampak besar bagi generasi penerus kita. Apakah Anda setiap hari berdoa bagi anak Anda? Memberkati anak Anda? Apakah Anda setiap hari berdoa bagi orang-orang yang Anda pimpin? Anggota home Anda? Doa kadang-kadang gak terlihat gitu, gak dapat applause dari orang lain. Tapi kita sedang membangun generasi, kita sedang membangun pemimpin-pemimpin selanjutnya. Yang siap untuk memegang tongkat estafet selanjutnya. Ada kalau kita lihat dari mungkin foto atau video tentang lari estafet, kalau Anda perhatikan bagaimana gestur pelari selanjutnya yang akan meraih tongkat estafet itu. Gestur mereka sedang berlari juga. Mereka tidak sedang diam dan menunggu. Mereka sedang berlari kencang juga di depan kita, di depan pelari yang akan menyerahkan tongkat itu. Mereka sedang lari, mereka sedang bersama-sama berlomba. Mereka sedang siap-siap untuk mendapatkan tongkat itu. Gestur mereka sedang lari, mereka sedang melihat ke depan, menatap garis finish, dan tangan mereka sedang meraih tongkat itu. Ini berbicara sesuatu yang spesial buat saya. Generasi penerus yang sedang kita persiapkan pada saat kita akan melanjutkan tongkat itu kepada mereka. Mereka sudah dalam keadaan yang siap. Mereka bukan generasi yang gak tahu apa-apa, mesti apa aku lakukan untuk tongkat itu. Sudah dapat tongkat itu terus aku mesti ngapain gitu. Enggak, mereka sedang lari juga. Mereka sedang menatap ke depan, mereka sudah tahu garis finishnya. Dan tangan mereka sudah siap untuk meraih tongkat itu.
Itulah generasi-generasi yang sedang kita bangun. Mungkin saat ini kita masih ada di tahap 1 dan 2 yang saya sebutkan tadi. Tapi nanti pada saat kita semua sudah siap untuk menyerahkan tongkat itu, kita akan menyerahkan kepada generasi penerus yang sudah siap, yang sudah sama-sama melayani, yang sudah sama-sama berlari sama kita, yang sudah sama-sama berlomba sama kita. Mereka sudah berlari, mereka sedang menatap ke depan, menatap masa depan mereka, dan mereka menjulurkan tangannya, siap untuk mengambil tongkat estafet selanjutnya. Amin. Itulah generasi yang sedang kita bangun. Generasi yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet kita. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Thank you Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa. Kalau kami pagi hari ini, boleh Tuhan ajarkan bagaimana kami mempersiapkan generasi penerus kami ya Bapa. Bahwa kami saat ini tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri. Tapi hidup kami saat ini sedang kami persiapkan juga untuk generasi penerus kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Bapa di surga, biarlah kami menjadi orang-orang ya Bapa yang mempertahankan hidup dalam kebenaran dan firman-Mu ya Bapa, dan mempersiapkan generasi penerus kami agar mereka juga hidup di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus, di dalam kebenaran, di dalam kasih-Mu ya Bapa. Mereka adalah generasi-generasi yang juga mengalami Engkau Tuhan, yang mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Generasi-generasi yang mengenal Engkau ya Bapa, dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat mereka, Tuhan mereka dalam hidup mereka ya Bapa. Generasi-generasi penerus yang akan mempengaruhi dunia ya Bapa. Generasi-generasi penerus yang dampaknya luar biasa Tuhan. Bagi bangsa ini ya Bapa. Generasi-generasi penerus yang lututnya menyembah Engkau Tuhan. Generasi-generasi penerus yang lidahnya memuji dan membesarkan Engkau ya Bapa. Jesus. Kami mau Tuhan berkomitmen untuk membangun generasi penerus kami ya Bapa. Untuk meneruskan tongkat estafet itu ya Bapa. Kami gak mau bawa mati tongkat estafet kami ya Bapa. Kami mau meneruskannya kepada anak-anak kami, kepada adik-adik kami, kepada generasi-generasi penerus kami ya Bapa. Sehingga semua orang ya Tuhan, setiap generasi demi generasi boleh mengenal Engkau ya Tuhan, boleh memuji Engkau Tuhan, boleh menyerahkan hidupnya kepada Engkau ya Bapa. Generasi demi generasi hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Amen. Generation to another generation, we will tell the world the wonders of your word. Every knee will bow and tongue will shout your name.
Saya mencatat beberapa catatan yang saya dapatkan dari apa yang Kak Nancy boleh bagikan pada pagi hari ini tentang generation. Karena tema kita di bulan ini full bicara tentang generation. Saya boleh catat ini, pemberian terbaik kepada generasi adalah memperkenalkan hidup Yesus kepada generasi kita. Pemberian yang terbaik kepada generasi adalah kita hadir di antara mereka. Kehadiran kita, hidup mereka adalah memperkenalkan hidup Yesus kepada setiap generasi dan setiap anak-anak kita. Kalau melihat kepada generasi, saya langsung melihat kepada anak saya yang masih kecil, yang masih belum berumur 2 tahun. Saya selalu menanamkan dan istri saya selalu menanamkan di dalam diri saya bahwa make sure bahwa anak-anak kita, generasi kita, mereka merasa dicintai dan mereka merasa dikasihi. Saya percaya bahwa ketika mereka tahu dengan benar bahwa mereka dikasihi, mereka dicintai, dan kita memperkenalkan hidup Yesus yang luar biasa sama mereka, saya percaya bahwa kita tidak bergumul luar biasa untuk boleh ada di antara mengajari generasi kita dan anak-anak kita. Saya sungguh percaya itu, dan biarlah kita ketika kita boleh mendengarkan apa yang boleh Kak Nancy boleh bagikan, kita make sure bahwa anak-anak kita, generasi kita, mereka merasa dicintai, mereka merasa dikasihi, dan bagikan hidup Yesus yang hidup di dalam kita kepada mereka. Saya percaya bahwa Yesus, ketika kita memperkenalkan Yesus itu kepada mereka, ada satu kuasa yang luar biasa yang hidup di dalam mereka, yang boleh mengatur seluruh hidup mereka, dan mereka hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki potensi yang luar biasa, dan akhirnya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan melihat generasi kita adalah generasi yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan tidak ada yang satu kebetulan pun yang ada di dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, bulan ini kami boleh mendengar tentang generasi. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap generasi-generasi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh ada di dalam hidup mereka dan invest hidup kami atas hidup mereka. Dan biarlah Tuhan kami boleh membagikan kasih Yesus yang ada di dalam diri kami, yang kami juga menikmati itu, dan kami bagikan itu kepada generasi-generasi di bawah kami. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan mereka mengenal Engkau secara pribadi. Ketika Tuhan kami boleh membagikan tentang Yesus kepada mereka, kami percaya Tuhan hidup mereka akan menjadi hidup yang berpotensi luar biasa. Hidup mereka Tuhan akan hidup dengan hidup yang penuh luar biasa dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran ini, biarlah Tuhan kami berjalan bersama-sama, bergandengan tangan Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan mengangkat tangan kami kepada Kak Nancy. Kami bersyukur buat hatinya yang luar biasa buat generasi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau percayakan akan hidupnya. Mempercayakan generasi yang luar biasa di dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memperlengkapi dia dengan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau yang memperlengkapi dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dia boleh ada bersama-sama dengan kami, membangun generasi-generasi-Mu di dalam gereja ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa apa yang sudah Engkau percayakan dalam hidupnya, Engkau ada bersama-sama dengan dia dan juga keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dan kota Balikpapan. Shalom bangsa Indonesia, shalom Balikpapan. Damai sejahtera Allah turun atas kota Balikpapan. Damai sejahtera Allah turun atas kota yang kami cintai, atas bangsa yang kami cintai, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan sebelum kita pulang, mari mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
yang menyertai Engkau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, yang memberikan hidupnya yang terbaik buat Engkau. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang boleh kami lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya bukan tentang kami, tetapi Engkau tentang Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kuasa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, dengan iman mari kita sama-sama berkata, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.